warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan tugas makalah produk kreatif dan kewirausahaan hak cipta. Perkenalkan, nama saya Deviana Siska Amelia, absen 3. Perkenalkan, saya Fitri Nur Masyita, absen 11. Perkenalkan, nama saya Nur Sri Hati, absen 19. Perkenalkan, nama saya Rizky Wulandari, absen 26. Perkenalkan, nama saya Salwa Nur Fatimah, absen 27. Saya akan membahas sejarah hak cipta. Konsep hak cipta dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari konsep copyright dalam bahasa Inggris. Secara harfiah artinya hak salin. Copyright ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Johannes Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga kemungkinan besar para penerbitlah bukan para pengarang yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin. Awalnya hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang copyright mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan Statute of Anne di Inggris. Hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual-beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa-masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang copyright, yaitu selama 28 tahun yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum. Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antar negara. Pada tahun 1994, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur, mengumumkan, dan memperbanyak pengguna hasil penuangan gagasan, hasil cipta atau informasi tertentu, atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku pada umumnya. Hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Sedangkan menurut UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. C. Fungsi dan sifat hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yaitu Pasal 2. 1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. 2. Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pasal 3. 1. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. 2. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena A. Pewarisan, B. Hibah, C. Wasiat, D. Perjanjian tulis, E. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 4. 1. Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang setelah penciptaannya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. 2. Hak cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah penciptaannya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. D. Jenis-jenis hak cipta. Memiliki karya ciptaan berupa ilmu pengetahuan, seni, karya,
sastra serta program komputer merupakan kebanggaan bagi kita. Namun apabila karya ciptaan itu menjadi hak cipta milik orang lain tanpa seizin pencipta, pastilah merasa kesal, marah, dan lain sebagainya. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang timbul dari kerja keras seseorang pencipta yang wajib dilindungi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri hak moral dan hak ekonomi. Adapun ciptaan yang dilindungi meliputi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri dari atas 1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis, uang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang kelima, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Yang keenam, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Yang ketujuh, karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik, atau seni motif lain. Yang kedelapan, karya fotografi, potret, karya sinematografi. Yang kesembilan, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi. Yang ke-10, permainan video dan program komputer. Sedangkan hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta adalah sebagai berikut. 1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. 2. Ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan dengan digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah ciptaan. Yang ketiga, alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk sebuah kebutuhan fungsional. Yang keempat, hasil rapat terbuka, lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah. Yang kelima, putusan pengadilan atau ketetapan hakim dan kitab suci atau simbol keagamaan. E. Penegakan hukum hak cipta. Penegakan hukum terhadap hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Proses penegakan hukum hak cipta diselesaikan melalui dua cara, yaitu 1. Penyelesaian sengketa perdata. 2. Penyelesaian tuntutan pidana pelanggaran. Bahwa proses penyelesaian sengketa hak cipta, sengketa perdata sesuai dengan pasal 95 ayat 1 dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Selanjutnya, pelaksanaannya sesuai dengan pasal 95 ayat 2 dilakukan di pengadilan niaga. Sedangkan apabila berhubungan dengan perbuatan yang melawan hukum pidana, maka diselesaikan melalui mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pejabat negeri sipil. Kemudian, hasil penyidikan yang sudah lengkap diserahkan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, proses pidana dilanjutkan kepada penuntut umum dan pengadilan sesuai hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. F. Perkecualian dan batasan hak cipta. Perkecualian hak cipta dalam hal ini berarti tidak berlakunya
hak eksklusif yang diatur dalam hukum tentang hak cipta. Contoh perkecualian hak cipta adalah doktrin fair use atau fair dealing yang diterapkan pada beberapa negara yang memungkinkan perbanyakan ciptaan tanpa dianggap melanggar hak cipta. Perpustakaan Kementerian Keuangan menyelenggarakan diskusi dengan mengangkat tema perlindungan hak cipta terkait pengelolaan perpustakaan. Acara ini diselenggarakan dalam rangka Rapat Koordinasi Forum Perpustakaan Kementerian Keuangan ke-8 pada 27 Maret 2014 di Kementerian Keuangan Jakarta. Menurut Tri Listiowati, Kasubdit Deposit Perpustakaan Nasional, selaku pembicara materi tersebut, ada batasan-batasan terkait hak cipta. Hal tersebut diatur dalam pasal UU Nomor 19 Tahun 2002 yang menyebutkan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta antara lain: 1. Pengumuman dan atau perbanyakan lambang negara dan logo kebangsaan menurut sifatnya yang asli. 2. Pengumuman dan atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan atau diperbanyak. 3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Selanjutnya, menurut pasal 15 UU Nomor 19 Tahun 2002, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat sumbernya dicantumkan: 1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. 2. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruh maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan. 3. Pengambilan cipta pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Sanksi pelanggar hak cipta. Menurut pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta, bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar hak cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 bulan dan denda paling sedikit 1 juta rupiah, atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Selain itu, beberapa sanksi lainnya adalah menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Cara pendaftaran hak cipta. Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Ciptaan dapat didaftarkan ke kantor hak cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM Ditjen HKI. Presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum